Cuma kalau misalkan saya balikin lagi, sebenarnya cara-cara yang sudah kita lihat ini sebenarnya apa saja sih yang bisa menjadi masalah gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di layarnya teman-teman, ya misalkan ini ada COBB. Oke, kita ambil yang mungkin lebih sederhana saja. Misalkan ini, ya. Di sini tuh ada atan, char, define, exp sama float, ya. Ada atan, char, define, exp sama float. Oke, di sini ada atan, char, define, exp, sama float. Nah, kalau kita bayangkan ya, kebetulan apa yang berada di dalam datanya kita ini semua adalah apa istilahnya ya, kata gitu ya, yang tidak memiliki angka yang sama gitu, nggak ada kesamaan di antara mereka. Karena contohnya di dalam hash function ini kita pengen mengambil hanya first digitnya saja, di mana semua first digit yang ada di sini itu adalah berbeda-berbeda ya. Ini atan mulai dari A, karakter mulai dari C, define mulai dari D, exp ya, exp mulai dari E, dan float mulai dari F. Jadi semuanya berbeda-beda ya. Jadi kalau kita tuliskan di dalam indeksnya, ini kan indeks, ini value, oke, ini 0, oke, 1, 2, 3. Nah, misalkan anggap saja ini atan. Karakter dia masuk di yang kedua. Oke. Kemudian define masuk di bawahnya. Nah, saya coba sampai define saja. Coba teman-teman bayangkan ya. Misalkan saya punya huruf A lagi, misalkan ini atan, saya punya akos gitu ya. Akos ini kalau misalkan kita mau masuk ke dalam hash table kita memakai fungsi ya, fx kita, hash functionnya kita masukkan ini sebagai input, outputnya pasti bakal keluar adalah 0, indeks ke 0. Sedangkan di mana indeks ke 0 yang di sini itu sudah terisi ya. Dengan demikian akan timbul problem yang baru ya, dengan demikian akan timbul problem yang baru yang disebut dengan collision ya. Collision ini artinya bertabrakan ya. Jadi indeks ke 0 ini udah ada nih ya, udah tabrakan. Sebelumnya itu udah ada atan, sekarang akos mau masuk, caranya gimana? Nah, kalau kita balik lagi ke slide kita, di dalam melakukan collision itu teman-teman kita mempunyai dua metode ya, dua cara ya. Cara yang pertama yaitu kita melakukan yang namanya linear probing ya. Linear probing. Jadi kalau yang tadi kita gambarkan di sini mungkin ada contohnya. Ya. Jadi seperti yang tadi saya gambarkan ya. Ini masih sama ya, hash functionnya itu mengambil first character ya. Si atan ini kalau kita masukkan ke dalam hash functionnya kita, hasilnya keluar adalah 0 ya. Di semua yang ada di sini itu adalah input di sini ya. Itu adalah input. Atan adalah hasilnya adalah 0 ya. Kemudian akos itu juga 0 ya. Cuma karena posisi 1 ini kosong sebelumnya, makanya akos ditaruh di dalam posisi 1 ya. Saya contohkan lagi ya. Jadi sebelumnya itu kita punya ini, indeksnya kita ini value. Nah,
sebelumnya itu kita udah punya atan. Nah, indeks yang ke satu ini kosong. Oke. Nah, indeks yang kedua ini tadi terisi oleh char gitu ya. Nah, terus apa yang terjadi kalau misalkan akos masuk? Jadi kita punya fungsi oke. Jadi akos masuk, hasilnya pun juga adalah indeks ke 0. Ini akos. Nah, akos ini seharusnya berada di sini nih. Cuma dia collision. Makanya kita lakukan salah satu metodenya adalah linear probing. Kita cari di indeks yang berikutnya. Apakah di sini kosong? Kalau kosong, kita boleh masukkan dia sebagai akos. Hal yang sama pun juga berlaku sama, ya. Jadi contoh 3 tadi apa ya? Define ya. Define. Ya. Kemudian ada baru masuk yang namanya cherry gitu ya. Nah, cherry ini kalau kita masukkan ke dalam hash functionnya kita, cherry ini akan mengeluarkan nilai yaitu cherry C ya, C berarti 2. Nah, sedangkan 2 yang ada di sini tuh udah penuh gitu ya. Oke. Kemudian kita cari lagi dong yang di bawahnya, karena linear probing kita cari di sini kosong, ternyata juga penuh. Ya berarti mau nggak mau cari lagi di bawahnya sampai dia menemukan hal tersebut. Oh, ternyata di indeks keempat cherry ini bisa masuk ya. Di hash table yang keempat, indeks keempat cherry ini bisa masuk. Oke. Jadi cara inilah yang disebut dengan linear probing ya. Nah, ada lagi cara yang berikutnya ya. Ya, nanti untuk codingannya kita bisa latihan belakangan ya. Nah, untuk yang chaining ini kita akan menggunakan konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu linked list gitu ya. Nah, linked list, jadi atan dan akos yang sebelumnya, jadi kita memakai persoalan yang sama seperti yang tadi ya. Karena yang dinilai adalah first index-nya, atan dan akos akan mengenerate key atau index 0. Makanya yang duluan masuk pertama kali, karena yang di-push ke dalam hash table yaitu atan. Berarti pada saat akos mau masuk, dia bakal ngecek nih ya. Apakah sebelumnya di dalam sini itu sudah ada data? Kalau misalkan ternyata sudah ada data yaitu atan, makanya nanti tail ke next-nya adalah si akos ini atau current node ini, si akos. Ya, jadi akan ada konsep head dan tail lagi ya. Jadi kalau saya gambarkan tabelnya ini, saya gambarkan cukup besar. Oke. Nah, ini kebanyakan ya kebesaran indeks yang ke 0. Jadi sebelumnya itu katanya ini value. Atan itu sudah ada di sini. Dan atan ini adalah sebuah linked list. Jadi kita juga melakukan memori alokasi untuk atan ini, yang dimana dia mempunyai head dan mempunyai tail. Ya, jadi pada saat ada akos nih, si akos mau masuk, akos ini juga di-generate pada saat kita memasukkan hash functionnya kita, dia akan bernilai 0. Nah, kita cek apakah headnya ini 0 maksud saya headnya ini 0, ternyata enggak. Berarti karena dia enggak, kita bilang oke, saya mau buat dia adalah akos, dan tail ke next-nya adalah si nodes ini ya, si nodes. Dan kita pindahkan ya si tail-nya sama dengan nodes. Ya. Berarti kalau teman-teman punya teman-teman punya
teman-teman punya table gitu ya, misalkan ada 20, pencet, oke. Ya. Oke, misalkan teman-teman punya table ya, tablenya itu misalkan 26. Ya. Table 26 ini ya, 26 enggak, saya 26. Table size-nya yang 26 ini berarti teman-teman harus mempunyai di tiap tablenya ini, di tiap row-nya ini, misalkan 26 dengan indeks 0 sampai 25. Teman-teman, tiap-tiap barisnya ini teman-teman punya head dan tail sendiri. Seterusnya. Ya. Jadi biar head dan tail itu bisa melakukan tracking untuk tiap indexing di dalam hash table-nya teman-teman, ya. Saya juga lupa sampaikan bahwa pada saat teman-teman melakukan, kita coba back sebentar, saya ada kelupaan. Ya. Division, ya. Division di sini teman-teman lebih baik menggunakan prime. Ya. Jadi bilangan prima seperti misalkan tadi 29, ada 31 gitu ya. Dan seterusnya. Pokoknya bilangan prime, ya. Oke. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi chaining kayak demikian ya teman-teman. Ya, jadi ada link list di dalam setiap hash table ini ya. Untuk penerapannya nanti kita akan saya buatkan terpisah ya. Silakan untuk melanjutkan menonton lagi untuk tutorial yang mendatang ya. Silakan juga teman-teman baca ulang berkali-kali terkait metode di dalam hashing ini. Jadi teman-teman harus perlu tahu sebenarnya hashing itu sebenarnya digunakan buat apa ya. Kemudian hash table-nya itu gimana ya. Jadi sampai ketemu di tutorial mendatang.